Raja Ramses ini telah dianggap sebagai Firaun terbesar dan terkuat di Mesir kuno. Karakternya diabadikan dalam teks kitab suci, dikenal sebagai penguasa tiran yang banyak membunuh bayi laki-laki. Dia mengkhawatirkan ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaannya. Dia menginginkan kekuasaan absolut, tanpa oposisi, tanpa musuh, bahkan dia ingin dianggap sebagai Tuhan. Kekuasaannya akhirnya tumbang oleh anak angkatnya, Musa, bayi laki-laki yang ditemukan di sungai. Awalnya bayi ini hendak dibunuh, tetapi karena memikat hati istrinya, maka dipelihara di istananya. Ramses II disebut juga Ramses yang Agung, adalah Firaun Mesir ketiga yang berasal dari dinasti ke-19, salah satu penguasa Mesir paling populer. Sebagai Firaun, Ramses II memimpin beberapa ekspedisi ke Israel, Lebanon, dan Suriah. Dia juga memimpin ekspedisi ke Nubia. Pada awal kekuasaannya, Ramses II fokus dalam pembangunan kota, kuil, dan monumen. Dia mendirikan kota Pi-Ramses di delta Sungai Nil sebagai ibu kota barunya dan basis utama untuk kampanye militernya di Suriah. Ramses II tidak pernah puas dengan kekuasaan di tangannya. Dia ingin menjadi penguasa absolut. Saat berkuasa, dia banyak melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap bayi laki-laki yang baru lahir. Hal itu dilakukan lantaran adanya ramalan para dukun istana bahwa akan lahir bayi laki-laki yang kelak bakal menjadi musuh Firaun dan menyebabkan kematiannya. Firaun ingin menjadi penguasa tunggal tanpa sekutu, musuh, ataupun oposisi. Baginya pembunuhan bayi-bayi itu adalah cara pintas mematikan benih yang akan berkembang menjadi oposisi. Sementara itu, seorang perempuan bernama Yakubat yang baru melahirkan bayi laki-laki sangat khawatir anaknya akan dibunuh. Dia membuang bayinya ke Sungai Nil dengan berharap ada yang menemukan dan mengasuhnya dengan baik. Namun bayi itu malah ditemukan oleh istri Ramses yang bernama Asia. Bayi tampan itu memikat hati Asia. Lalu dia pun meminta suaminya agar bayi itu tidak dibunuh, tetapi dipelihara sebagai anak angkat. Ramses yang tadinya hendak menghabisi sang bayi, akhirnya mengabulkan permintaan sang istri. Bayi inilah yang kenal sebagai Musa. Saat dewasa kelak, Musa menjadi seorang nabi yang berpesan tentang keesaan Tuhan. Dalam kemegahan istana, Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan suka membela kaum yang tertindas. Sehingga suatu hari terjadi peristiwa yang membuatnya terusir dari istana. Peristiwa itu terjadi ketika Musa mendapati keturunan Israel yang bernama Samiri sedang berkelahi dengan kaum Firaun bernama Fatun. Kondisi Samiri terdesak dan meminta tolong pada Musa. Musa pun membantunya dengan memukul Fatun yang mengakibatkan Fatun mati. Orang-orang Ramses tidak terima dan mengejar Musa. Musa pun melarikan diri. Pada masa Ramses ini berkuasa, merajalela perbudakan yang tidak manusiawi. Rakyat disuruh bekerja keras, membangun istana-istana yang megah dan makam-makam raksasa berupa piramid tanpa upah. Mereka disuruh bekerja keras untuk mengabdi kepada raja dan negara tanpa imbalan yang memadai. Ramses menciptakan hegemoni budaya dan spiritual yang melenggangkan kekuasaannya. Dia menciptakan stigma sistematis didukung para cendekiawan dan agamawan. Dalam kitab suci agama Islam, mereka disebut sebagai tukang sulap. Mereka ini mengedepankan pembangunan yang berhasil dibangun oleh Ramses. Segala tindakan Ramses disebut sebagai kebaikan yang berdasarkan pada pengetahuan logis dan ajaran-ajaran leluhur negeri Mesir, sehingga rakyat merasa senang dalam kekuasaannya atau tidak menolak kekuasaannya. Firaun menjadi seorang penguasa tiran tidak sekedar karena kemauannya sendiri, tetapi juga didukung oleh penerimaan rakyat Mesir ketika itu. Pada puncak kesombongannya, Ramses menganggap dirinya sendiri sebagai asas tunggal kebenaran.
Bahkan dia tidak segan-segan mengaku sebagai Tuhan. Dia memiliki kekuasaan dan dapat melakukan apapun terhadap rakyat dan pembantu-pembantunya. Karena itu, dia marah besar ketika Musa menyuruhkan adanya Tuhan selain dia. Bagi Ramses, Musa adalah anak durhaka dan buronan yang pengecut. Dia memandang Musa dengan sebelah mata, menganggapnya sebagai anak kecil yang air kencingnya mengotori jubah kebesarannya, bukan keturunan darah biru yang tahu etika-etika keluhurannya, dan hanya anak pungut yang tidak jelas orang tuanya. Baginya, anak kemarin sore itu berubah menjadi musuh besar yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kekuasaannya. Ramses pun mengatur rencana mengalahkan Musa secara politis dan mempermalukannya di depan rakyatnya. Cara paling mudah adalah beradu kemahiran mempesona rakyat. Ramses mengetahui kelemahan Musa, yaitu tidak memiliki lidah yang fasih sehingga rakyat akan mencemoohnya ketika mendengar bicaranya yang terpatah-patah. Sementara Ramses memiliki puluhan tukang sulap yang fasih dan tekun mempelajari ajaran-ajaran kuno. Selain itu, mereka juga memiliki ilmu sulap yang tiada tandingannya. Tali-tali sulap menjadi ular yang menakutkan. Pada hari yang ditentukan, Musa dan tukang sulap Ramses bertemu untuk beradu ketangkasan. Rakyat Mesir telah berkumpul menyaksikan pertarungan siapakah sebenarnya wakil kebenaran. Musa menyuruh para tukang sulap beraksi yang segera disambut dengan lemparan tali pemali ke lapangan. Ketika itu semua orang melihat tali-tali berubah menjadi ular dan membuat kemana-mana hingga membuat banyak penonton yang menjerit. Musa mendapat wahyu untuk melempar tongkatnya yang segera mengenai temali. Orang-orang pun sadar bahwa yang dilemparkan para tukang sulap Ramses hanya tali bukan ular. Peristiwa itu membuka mata hati banyak orang dan juga para tukang sulap. Mereka seakan sadar bahwa dukungan pada Ramses selama ini hanya semu dan pengabdiannya berdasarkan rasa takut atas kekejamannya. Seketika itu, mereka berbalik arah mendukung Musa dan memusuhi Ramses. Akibatnya, mereka dihukum potong salib, yaitu dipotong tangan kiri dan kaki kanan atau tangan kanan dan kaki kiri. Ramses benar-benar marah. Dia bertekad bulat menghancurkan Musa dan pengikutnya. Musa yang tahu rencana itu segera mengumpulkan pengikutnya dan meninggalkan Mesir. Ramses tidak tinggal diam. Dia mengerahkan segenap prajurit istana untuk mengejarnya. Di tepi Laut Merah, tentara Ramses mendapati Musa dan pengikutnya. Saat itu laut segera terbelah dan membuka jalan Musa untuk menyeberang dengan selamat ke tepian. Setelah semua berhasil menyeberang, lautan menyatu kembali seperti sedia kala. Padahal Ramses beserta tentaranya sedang di sana. Mereka tenggelam di antara gelombang.